Terima kasih. Ini memang pertanyaan atau klaim dari anak, istri, dan cucu saya. Ini papa ini sudah tua, sudah umur 76 tahun. Saya sekarang 76 tahun. Jadi bonus dari Rasulullah sudah 13 tahun. Kan gitu ya. Sehingga sudah masanya untuk istirahat. Justru papa bilang kan anak-anak, papa ini mengikuti sunnah Rasulullah. Karena disebutkan di situ, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa orang yang terbaik, umatku yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk sesamanya, untuk orang lain. Sehingga kalau papa tiduran, hanya makan untuk ini, tapi papa jadi tukang tempe sekarang membantu pengrajin tempe tahu, alhamdulillah. Banyak manfaatnya. Itu yang pertama. Dan keduanya itu anak-anak ini karena saya juga kadang-kadang umur sudah segini, ada beberapa penyakit ini, jangan lupa itu olahraga, sholat, ngaji, tahajud, dan lain sebagainya. Karena dengan adanya itu, hati lebih tenang, selalu bersyukur sama Allah. Jadi apapun yang terjadi, kita sakit, alhamdulillah. Kita sehat, alhamdulillah. Kita mendapat kesusahan, alhamdulillah. Kita mendapat kebahagiaan, kesuksesan, alhamdulillah. Jadi selalu alhamdulillah. Makanya penyakitnya juga kadang-kadang pergi sendiri gitu. Jadi di dalam ini sesuai Rasulullah, kunci kebahagiaan hidup 2, sabar dan syukur. Itu jelas. Jadi ada apapun yang terjadi, bersabar. Dan selalu bersyukur sama yang di atas. Kira-kira begitu. Jadi alhamdulillah, saya ini tidak pernah bikin tempe dan tahu. Saya ini memang bukan tukang tempe asalnya, bukan tukang tahu. Tapi karena saya waktu itu pernah saya sebagai ketua Organda. Organda itu organisasi angkutan ya. Nah, terus saya berperan sebagai salah satu ketua Organda. Nah, terus dipilih di Dekopin, masuk di pengurus Dekopin zaman Pak Adi Sasono almarhum. Jadi wakilnya dia. Nah, tahun 2008 itu ada demo, minta tolong tukang tempe tahu datang ke Dekopin. Datang ke Menteri Koperasi. Akhirnya udah ratusan orang datang, demo, mogok produksi 2008 itu. Saya dipanggil. Pak Aib bantu, kata Mas Adi Sasono. Mereka ini orang kecil, orang susah. Mereka mau demo aja susah, mau ke istana susah, ke DPR susah ini. Kan Pak Aib ketua Organda. Oh saya boleh. Akhirnya butuh truk berapa, butuh bus berapa, butuh ini berapa. Saya bilang, saya kirim. Begitu. Semua gratis, semua saya modalin, semua saya sponsorin. Nah begitu sudah selesai ini, terus kumpul, waktu itu Menteri Koperasinya Pak Sarifudin Hasan, itu kumpul lagi supaya dibentuk ini, Koptinya itu hidup lagi. Itu semua tidak ada yang mau jadi ketua. Akhirnya Menteri Koperasi dengan Pak Adi Sasono berunding dengan mereka. Saya udah nggak hadir. Yang penting saya sudah bantu aja kendaraan dan lain. Dipanggil. Begitu saya datang, Pak Aib, Anda diminta dan didaulat menjadi ketua Kopti. Ketua ini. Pak, saya bukan tukang tempe atau tukang tahu, bagaimana? Pokoknya mau bantu nggak? Saya bilang, mereka ini coba lihat. Begitu ini, keleleran ini. Saya bilang, kalau gitu Pak Menteri, saya minta waktu 1 malam aja. Akhirnya saya istikharoh ini dan lain-lain. Ya udah, diputuskan, siap bantu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan itu kan kepengurusan itu 5 tahun. Udah dari tahun 2014
2015, 2020 RAT itu saya mau berhenti tidak boleh. Begitu. Sampai sekarang. Nah, karena Allah masih memberikan saya kesehatan dan niat saya juga tetap seperti itu, karena semua kan dasarnya innamal amaluna binniyat gitu. Jadi ya udah, saya dengan ibadah itu kita mengabdi kepada negara, bangsa, rakyat dan lain-lain, dan bermanfaat bagi sesama. Oh banyak. Pertama, banyak pihak yang tidak ingin kopti atau puskopti atau inkopti dulunya. Nah ini contoh misalnya. Inkopti, induk kopti itu dulu, induk yang dulu. Begitu saya masuk, saya mau bangun, saya bikin ini jadi ketua inkopti, saya ketua umumnya. Itu dikomplain oleh duta besar Amerika di sini. Inkopti ini punya utang, itu ada 12 juta dolar. Ke pemerintah Amerika dan digerensi oleh pemerintah Indonesia. Sehingga itu G2G. Uang yang 12 juta sudah dipakai 6 juta dolar. Oleh Inkopti dibelikan. Tapi uang keluar, barangnya, kedelainya teu aya gitu, nggak datang. Nah digugat itu kan Inkopti yang digugat. Sekarang pengurusnya udah pada meninggal. Jadi bagaimana? Disitulah kesulitan Pak Menteri waktu itu. Ya sudah, Inkoptinya aja dibekukan atau dibiarin aja, tapi bentuk badan baru. Jadi pertama itu kita ini mesti seperti tadi, terima apa adanya. Sesuai Al-Quran, sholat, ngaji, bersabar dan bersyukur. Adanya apa ini, ya kita bersyukur aja, sabar. Sehingga dengan demikian tidak mudah diprovokasi. Karena pada umumnya pengrajin tempe tahu itu orang-orang yang tahu agama gitu. Tahu agama belum tentu ahli kan gitu ya atau ini. Paling tidak beragama. Nah sehingga dengan demikian makanya itu yang namanya mereka ini, karena banyak yang sekarang ini contoh misalnya, itu yang namanya importir, kalau mau jual sampai ke pengrajin, dari importir itu ada distributor, dari distributor ada grosir, ada pedagang, baru kepada pengrajin gitu. Tapi dengan adanya saya, itu dari importir langsung ke saya, dan saya juga tidak ngambil uang 1 sen pun dari ini, silahkan langsung kepada ini. Jadi potong itu mata rantai, betul.